Jumpa lagi dengan kami di acara Ngopi Sidoarjo. Sesuai tagline Ngopi Sidoarjo Ngobrol Pintar, kita akan berdiskusi tentang tema-tema yang lagi hangat di Sidoarjo. Kalau yang kemarin untuk yang masih ingat ya, ini edisi keempat Ngopi Sidoarjo, dan malam ini kita akan ngobrol tentang tema yang menarik dan pasti orang semua senang ini, karena waktunya berdekatan dengan Idul Fitri dan tinggal ngitung hari. Kita akan ngobrol tentang THR, tapi dari sisi aspek hukumnya ini kan. Nah, saya tidak sendiri. Saya ditemani narasumber yang kapasitas dan wawasannya di bidang hukum tidak perlu diragukan ini kan. Ada seorang advokat muda, Mas Afrizal Ablale, masih muda, keren, hobinya olahraga nembak ini, dardor-dardor keren ini. Ya. Selama mungkin berapa menit kita akan ngobrol terkait THR, apa saja sih THR, aspek hukumnya, terus moro. Intinya lewat diskusi ini kami berharap masyarakat Sidoarjo bisa mendapatkan informasi yang baru, yang tentu tidak hanya baru tapi juga benar, dan intinya bisa mengedukasi masyarakat ini. Selamat malam Mas Rizal. Malam Mas. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke Mas. Ini temanya menarik nih Mas, THR ini kan. Dan saya kemarin juga sempat baca-baca di Instagramnya Mas Afrizal. Iya. Banyak yang tanya THR. Dari tulisan yang saya posting di Instagram, memang beberapa banyak yang masuk DM ya. Jadi DM ini menanyakan seputar permasalahan THR, baik dari sisi pengusaha maupun pekerja. Oke. Jadi lumayan bermasalah ini permasalahan THR. Oke. Baik Mas, sebelum kita masuk lebih jauh tentang THR ini, ya untuk lebih refreshing, lebih tenang. Ya. Kita ngopi dulu nih Mas. Mantap. Dan tenang ini ya. Sekadar informasi ya, acara Ngopi Sidoarjo ini merupakan kolaborasi dari sidoarjo.id dan sidoarjonews.id. Jadi kalian warga Sidoarjo yang pengen tahu kabar-kabar terbaru tentang Sidoarjo bisa klik sidoarjonews.id. Itu beritanya paling update Sidoarjo. Ya. Oke, kembali lagi ke tema Ngopi Sidoarjo malam ini tentang THR ini. Mas Afrizal, ini pasti juga orang kalau bicara THR ini kan udah seneng kan, bawaannya seneng, wah oleh sesuatu ini kan. Cuma kan mungkin tidak semuanya orang paham tentang THR ini. Maksud saya gini, apa sih mungkin perusahaan seperti apa yang wajib memberikan THR, dan juga karyawan atau pekerja yang kayak gimana sih yang wajib berhak mendapatkan THR? Mungkin bisa jelaskan. Oke. Berbicara kriteria mengenai pekerja dulu ya. Jadi ada kriteria tertentu yang memang harus dipenuhi ketika berbicara mendapatkan THR. Salah satunya pekerja ini harus masa kerjanya paling tidak 12 tahun itu mendapatkan satu kali upah untuk THR-nya. Tapi ketika pekerja ini masa kerjanya di bawah 12 tahun, ada hitungan tertentu. Jadi tidak akan nyampe dengan satu kali upah. Jadi seperti itu aturannya. Nah, dengan tahu aturan itu kan orang tidak sembarangan kan. Biasanya kan mungkin kerja baru hitungan bulan, aku lihat THR, nah, ini yang nggak paham ini kan. Oke Mas, bicara THR tahun ini tentu unik ini ya, karena situasinya jelas berbeda dengan tahun-tahun kemarin nih kan. Situasi pandemi, wabah ini kan, kabar buruknya ada banyak perusahaan yang kita tahu bangkrut, kolaps, bahkan ada beberapa yang merumahkan karyawannya ini kan. Nah, dengan situasi seperti ini, apakah perusahaan masih tetap wajib membayarkan THR atau gimana secara hukumnya? Oke. Jadi ketika pertanyaan ini ditanyakan, saya harus sedikit menjelaskan di awal supaya tidak menimbulkan polemik ya. Jadi terkait mengenai THR pada tahun yang sekarang, di mana ada pandemi ya, musibah COVID ini ya. Jadi ada kebijakan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan, yang mana ketika kita berbicara surat edaran Menteri Ketenagakerjaan, di sini saya harus ulas sudut pandangnya dulu. Jadi ada sudut pandang kebijakan situasional dan kebijakan normatifnya. Saya akan masuk ke kebijakan situasionalnya dulu. Berbicara kebijakan situasional, jadi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan ini ya sifatnya menyesuaikan situasi yang ada, yang mana berbicara dampak dari COVID ini tidak hanya menyentuh elemen pengusaha saja. Di sini yang tersentuh juga elemen pekerja juga dong. Betul. Jadi situasinya seperti itu, muncullah kebijakan melalui surat edaran menteri tersebut. Tapi ketika kita berbicara normatifnya, yang mana surat edaran menteri tadi mengatur mengenai norma yang berbeda dengan
peraturan yang sebelumnya. Ada peraturan pemerintah sama peraturan Menteri Ketenagakerjaan, yang mana di situ tidak boleh ada penundaan, ada sanksi ketika tidak dibayarkan. Berbeda berbanding terbalik dengan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tahun 2020, yang mana di sini diizinkan untuk mengajukan penundaan. Jadi seperti itu. Jadi outputnya mungkin ya tadi kebijakan yang sifatnya situasional. Jadi seperti itu. Ya. Artinya perusahaan diizinkan untuk melakukan penundaan atau dispensasi pembayaran THR ini ya. Nah, tentunya harus ada aturan, artinya ada ketentuan bagaimana sih perusahaan dibolehkan melakukan dispensasi itu seperti apa dulu? Berbicara surat edaran Menteri Ketenagakerjaan lebih detail. Jadi surat edaran ini sebetulnya garis besarnya memerintahkan gubernur untuk mengawasi proses pendistribusian THR tadi. Jadi tetap harus terbayarkan. Cuman ada kebijakan di dalam sini yang sifatnya saya istilahkan fungsional tadi. Yang mana fungsional ini pengusaha dibolehkan mengajukan penundaan pembayaran THR tadi. Prosesnya ketika kita bicara proses harus ada proses dialog yang sebelumnya terjadi antara pengusaha dengan pekerja. Yang mana proses dialog ini tadi ranahnya ada di perundingan bipartit ya. Jadi seperti itu. Artinya harus melalui ruang diskusi dulu ini ya. Jadi harus ada diskusi dulu antara pengusaha dan pekerja di sini. Sehingga memunculkan hasil yang mana kesepakatan ini akan dijalankan. Nah, dalam ketentuan aturan itu Mas, ada nggak bunyi katakanlah dispensasi itu harus maksimal dibayarkan berapa bulan sekian, itu ada nggak seperti itu? Tidak ada. Jadi di dalam sini hanya mengatur mengenai penundaan yang sebelumnya harus didahului melalui proses dialog. Intinya pokoknya THR harus tetap terbayarkan harus gitu aja. Harus tetap terbayarkan dong. Ya. Apakah ada juga gini Mas, ketentuan perusahaan-perusahaan seperti apa yang boleh mendapatkan dispensasi atau boleh mendapatkan keringanan itu untuk membayarkan THR-nya? Atau memang bunyinya sama rata gimana? Ketika berbicara perusahaan, saya lebih senang ketika perusahaan ini yang berbadan hukum ya tentunya ya. Jadi patuh dan tunduk pada aturan yang ada di Indonesia. Makanya dia dinaungi sama peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan. Jadi seperti itu. Nah, kumaha artinya kalian awakmu sing mungkin berharap-harap cemas ya oleh THR nggak ya tahun ini ya dengan situasi seperti ini. Nggak perlu khawatir lah, karena memang aturannya mengatur THR harus dibayarkan gitu. Meskipun memang mungkin tidak akan tepat waktu ya, mungkin ada dispensasi, ada perpanjangan, tapi dengan penjelasan Mas Hafizul tadi THR tetap akan dibayar gitu. Jadi logo sih ya, intinya si oleh THR gitu. Tadi kita sudah ngobrol panjang lebar terkait dispensasi perusahaan dalam pembayaran THR dalam situasi pandemi seperti sekarang. Nah, tentu ada muncul pertanyaan ini kan, kalau misalkan ketika mendapat dispensasi dalam beberapa waktu hitungan bulan ternyata perusahaan tidak mampu, akhirnya tidak mampu membayar THR yang telah disepakati itu tadi Mas, itu seperti apa Mas aturannya Mas? Sebelum saya jawab pertanyaannya, saya ingin meralat sedikit ya. Jadi saya menyampaikan mengenai kriteria pekerja yang berhak mendapatkan THR itu 12 tahun. Saya keliru menyampaikan, jadi bukan 12 tahun tapi 12 bulan. Balik lagi ke pertanyaan yang tadi. Jadi mengenai permasalahan yang muncul di dalam ruang lingkup ruang lingkup peradilan perindustrial, itu segalanya harus dimulai dari perundingan bipartit tadi, yang mana perundingan ini mempunyai tenggang waktu pelaksanaannya cuma 30 hari saja. 30 hari? Ya, jadi ketika ada perusahaan yang tidak membayarkan THR terhadap pekerjanya, pekerja melalui serikat atau melalui perorangan bisa mengajukan permohonan untuk perundingan bipartit tadi. Dalam 30 hari perjalanan perundingan ini, ketika tidak ditemui titik temu, maka bisa didaftarkan di kedinasan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Tentunya menyertakan bukti bahwa perundingan bipartit tadi sudah dimulai tapi tidak berhasil. Jadi seperti itu. Di situ nanti akan masuk ke dalam proses persidangan peradilan hubungan perindustrial, akan diuji materinya seperti apa, dan di situ akan diputuskan kalau memang ternyata pada prosesnya perusahaan ini memang salah, ya tentunya akan ada sanksi yang harus dibayarkan. Siap. Kalau dengerin penjelasannya sepertinya bayangan kalian mungkin waduh, ya semoga THR-nya bisa dibayar tepat waktu semua ini ya. Karena memang kalau membayangkan THR-nya dispensasi terus kemudian ternyata tidak sesuai dengan harapan, tentu jalan hukumnya akan lebih berliku ini Mas ya. Lebih panjang prosesnya. Betul. Tapi ya
semoga dengan wawasan yang disampaikan oleh Mas Rizal tadi, yang punya perusahaan-perusahaan terketuk gitu loh. Oh iya rek, wayah nggak THR. Nah, yang sekarang juga harap-harap Mas dapat THR juga. Dongo sing kuat mumpung 10 hari terakhir ini kan. Sapa ngerti 10 hari terakhir doanya makbul dan sesuk oleh THR langsung gitu kan. Oke, Mas Rizal, mungkin dari sekian obrol-obrol kita malam ini mungkin ada yang terlewat atau bagaimana bisa disampaikan? Saya mungkin lebih mau menambahkan sedikit aja seputar THR ini. Jadi ketika berbicara situasi yang sekarang yang mana muncul musibah COVID-19 ini, saya rasa akan lebih ideal ketika pengusaha dan pekerja ini bisa bijaksana dalam menyikapi situasi. Karena berbicara hubungan antara pekerja dan pengusaha ini sebetulnya simbiosis, sama-sama membutuhkan. Jadi tidak bisa satu sama lainnya memperkuat posisinya masing-masing. Jadi harus sama-sama memahami, karena situasinya memang yang membuat peraturan yang sudah muncul sebelumnya harus disesuaikan dengan surat edaran yang ada. Jadi seperti itu. Siap. Kalau sama-sama merasa simbiosis mutualisme, saling menguntungkan, artinya sadar dengan kewajiban dan hak masing-masing gitu ya. Perusahaan juga bayar ini, karyawan juga menunaikan kewajibannya. Mungkin kesimpulan hari ini seperti itu. Jadi sudah cukup ya. Artinya saya yakin kalian juga sudah mendapatkan banyak informasi terkait THR dan segala aspek hukumnya dari keterangan-keterangan Mas Rizal tadi. Harapan kami tentu dari diskusi ini ada edukasi, ada semacam guidance bagi kita semua bahwa ternyata pemberian THR tidak sesimpel itu loh ya. Jadi bayar THR untuk aturan nih gitu kan. Ternyata gak moro-moro juk-juk. Nah, perusahaan pun juga punya ketentuan, mereka punya dasar hukum, dan kalaupun mereka ternyata tidak membayar, mereka juga terancam sanksi. Bagaimanapun negara kita negara hukum kan. Jadi mau tidak mau kita juga harus melek hukum gitu kan. Saya pun yang awalnya nggak melek, kudu melek gitu kan. Karena apapun yang kita lakukan tentu ada kaitannya dengan persoalan hukum. Kita tadi membahas beberapa hal tentang THR dari aspek hukum bersama Advokat Muda, founder AF Kaplali dan Associate. Ini kantornya di Jalan Untung Suropati 01 depan alun-alun ya, lampu merah ngadep sisi selatan, gede mana. Jadi sampean-sampean yang punya pengen tahu soal hukum, pengen lebih jauh persoalan hukum, solusinya seperti apa, bisa datang atau juga bisa pantau-pantau IG-nya Mas Afrizal ini. Oke, demikian dari saya. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.